Halo Skar dan Nathan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi komputer calendaring dan audio conferencing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami mengenai komputer calendaring dan audio conferencing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Asikin dengan NIM 4122001073. Lalu yang selanjutnya ada Lewi Teresia Silaban dengan NIM 4122001062. Selanjutnya ada Adelia Pusparini dengan NIM 4122001067. Selanjutnya ada Era Sugesti dengan NIM 4122001078. Selanjutnya ada Elsa Riani Noviantino dengan NIM 41221084, dan yang terakhir ada Yuzril Izha Mahendra dengan NIM 4122001092. Selanjutnya akan dijelaskan materi oleh rekan saya. Baik, saya Adelia Pusparini akan menjelaskan tentang komputer calendaring. Yang pertama itu, apa sih komputer calendaring ini? Komputer calendaring adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Nah, dengan menggunakan komputer calendaring, kita mendapatkan keuntungan yang pertama, dapat mengakses kalender manajer lain selain kalender kita. Lalu yang kedua, kita dapat membuat komputer memeriksa kalender-kalender lain untuk memilih waktu yang tepat untuk bersama. Maksudnya di sini nanti dia akan, misalnya kita mau buat janji dengan orang lain. Nah, nanti tuh komputer ini akan menentukan sendiri tanggal mana yang sama-sama kosong. Jadi bisa sama-sama ketemu. Lalu yang ketiga ada jika kita ingin pergi menemui seseorang, kita dapat memeriksa kalendernya terlebih dahulu untuk menentukan apakah orang tersebut ada. Nah, yang terakhir, dapat mencegah orang lain mengakses seluruh atau sebagian kalender kita. Selanjutnya, yaitu sejarah komputer calendaring. Komputer calendaring pertama ditemukan oleh Alfred B. Levin pada tahun 1979. Komputer calendaring ini juga mulai menjadi penting dan berguna dengan pengenalan perangkat lunak Groupware. Groupware sendiri aplikasi pertama kali datang dalam bentuk perpanjangan WordPerfect di 1986 dengan nama WordPerfect Library. Kemampuan kalender elektronik dengan ditindaklanjuti PDA seperti Palm and Pocket PC Seri, namun fokus selalu pada single user. Kebanyakan PDA yang ditawarkan memiliki kemampuan untuk melakukan sinkronisasi dengan Groupware desktop berbasis aplikasi dan kemampuan untuk mentransfer peristiwa antara perangkat pendukung lainnya. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memiliki pusat penyimpanan untuk kalender mereka dan akses internet di mana saja yang penting terdapat konektivitasnya. Selanjutnya, fitur-fitur komputer calendaring. Komputer calendaring mengandung satu atau lebih dari fitur berikut. Yang pertama itu sudah pasti ya, itu kalender. Kalender ini kalender yang menunjukkan tanggal dan hari dalam seminggu. Lalu ada buku alamat. Buku alamat ini berisi tentang daftar kontak dengan informasi yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan kontak-kontaknya. Yang ketiga ada penunjukan lampiran. Penunjukan lampiran ini fitur yang memungkinkan pengguna untuk dilampirkan file ke janji. Lalu yang selanjutnya ada penunjukan kalender. Penunjukan kalender ini berisi tentang daftar janji dan peserta untuk janjinya nanti. Selanjutnya ada ketersediaan. Ketersediaan ini merupakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk berbagi ketersediaan mereka dengan orang lain, sehingga memfasilitasi penjadwalan pertemuan antar individu. Lalu ada penerbitan kalender, yaitu alat kalender yang memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan informasi kalender pilih pada link publik.
Selanjutnya ada kalender mengekspor, yaitu dalam kalender mengekspor ini, pengguna yang diizinkan untuk mengekspor kalender yang dipilih ke bervariasi format file, termasuk standar iCalendar. Lalu ada penjadwalan kolaboratif. Penjadwalan kolaboratif ini kemampuan perangkat lunak untuk memeriksa jadwal dan mengusulkan kasih pertemuan untuk semua peserta. Selanjutnya ada kustomisasi, itu fitur memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan beberapa fitur yang tersedia seperti sisa pengangkat email, melihat kalender default, jam kerja, dan bekerja menampilkan jam. Lalu ada email. Email ini seperti yang kita tahu sistem surat elektronik komunikasi. Hal ini dapat diikat ke dalam kalender janji untuk mengirim pengingat dan memberitahukan kepada peserta masalah yang timbul dengan pertemuan terjadwal. Selanjutnya ada grup kalender. Grup kalender ini kalender menunjukkan tanggal kelompok di samping kalender individu. Lalu ada multi melihat. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memilih tampilan kalender mereka ditampilkan. 1 hari kah, 1 minggu kah, 1 bulan, atau mau 1 tahun. Yang selanjutnya ada percetakan. Percetakan ini pengguna dapat mencetak jadwal yang dipilih. Lalu yang terakhir ada antarmuka berbasis web, yang artinya yang digunakan untuk memungkinkan pengguna untuk mengakses kalender mereka dari komputer atau perangkat mobile, termasuk ponsel, tanpa harus mengandalkan pekerjaan mereka ataupun komputer pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya lanjutkan ke rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya lanjutin macam-macam elektronik kalender. Yang pertama ada iCalendar. Internet kalender atau iCalendar atau biasanya disebut sebagai iCalendar adalah spesifikasi kalender yang dimaksud untuk menyediakan format umum untuk perukuran kalender informasi melalui internet. iCal ini didukung oleh sebagian besar aplikasi kalender modern, memungkinkan pertukaran informasi kalender antara klien berbeda. Spesifikasi iCal mendefinisikan bagaimana atribut peristiwa disimpan seperti durasi, lokasi, pengumpulan, dan kategori. Selain itu juga untuk menyimpulkan aneka data. Yang kedua ada Google Calendar. Kalender merupakan kalender elektronik yang dapat menyimpan informasi lokasi, mencari informasi lokasi, serta menyimpan tanggal sejak diluncurkannya pada bulan April 2006. Google Calendar dengan cepat membangun reputasi sebagai kalender berbasis web utama. Google Calendar dapat digunakan untuk mencari cara untuk diimpor ke kalender pribadi. Selain itu, Google Calendar juga dapat mengundang pengguna lain ke peristiwa pada kalender pribadi. Google Calendar juga dapat sinkron dengan hampir semua kalender desktop yang ada. Image berikut beberapa fitur yang terdapat pada Google. Berikut adalah beberapa fitur yang terdapat pada Google Calendar. Yang pertama ada akses konten. Acara disimpan online, yang berarti bahwa kalender dapat dilihat dari setiap lokasi yang memiliki akses internet. Dalam khusus penggunaan mengalami hard drive kegagalan, hal itu juga berarti bahwa tidak ada data yang hilang. Yang kedua ada kalender sharing. Google Calendar memungkinkan banyak kalender yang akan dibuat dan ditampilkan pada tampilan yang sama. Masing-masing dapat dibuat baik read only atau dengan penuh mengedit kontrol, dan baik dengan orang-orang tertentu atau dengan semua orang, atau kalender umum. Yang ketiga ada antarmuka. Google Calendar dirancang oleh Kevin Fox yang dirancang Gmail, dan versi kedua Google Reader. Didorong interface memungkinkan penggunaan untuk melihat, menambah, dan drag
and drop acara dari satu tanggal yang lain tanpa reload halaman. Yang terakhir ada integrasi Google. Saat ini kalender Google dapat disinkronkan dengan perangkat mobile, misalnya BlackBerry, Plum, iPhone, Clock PC, atau aplikasi PC, misalnya Microsoft Outlook, melalui perangkat lunak pihak ketiga dan negatif iPulse atau iCal, workarounds atau diperlukan untuk tiga kali iCal fungsional penuh dengan 4 titik kali iCal. Yang ketiga ada 30 box. Sama seperti Google Calendar, 30 boxes juga menyediakan dasar kalender online. Selain menawarkan Expol iCal, ia menawarkan kemampuan untuk berbagai kalender Anda melalui berbagai metode lain. 30 box memiliki dari Google Calendar dalam hal ini memiliki ketentuan untuk berbagi yang baik, misalnya foto, video, jurnal, dan berbagi jasa. 30 box kalender memiliki kemampuan untuk berbagi acara dengan 30 box kalender lainnya di daftar tema untuk menambahkan acara di kalender lain. Pengguna harus tahu alamat email penggunaan lainnya. 30 box memungkinkan untuk menambah dan memodifikasikan semua rincian spesifik untuk penggunaan tertentu. Yang keempat ada upcoming. Upcoming menyediakan banyak fitur yang sama seperti Google Calendar dan 30 box, tetapi upcoming lebih baik dari hal penyajian berbentuk dan fitur di dalamnya. Upcoming memungkinkan eksplor peristiwa secara langsung ke Yahoo Calendar juga kalender, dan 30 box upcoming juga memungkinkan pengguna melihat beberapa banyak pengguna yang menghadiri acara serta mampu untuk menandai apakah mereka menghadiri atau menonton acara. Secara keseluruhan, upcoming bisa digambarkan sebagai peristiwa manajer daripada kalender atau penjadwalan. Yang kelima ada Railander atau all platforms. Railander adalah kalender efisien dan to-do list aplikasi yang hidup tertanam pada desktop. Ini benar-benar disesuaikan dan diintegrasi dengan hampir semua aplikasi kalender populer lainnya, yang berarti bahwa jika kita tidak ingin menggunakan secara mandiri, kita masih dapat menginstal untuk menanam kalender favorit kita di desktop. Berikut adalah beberapa fitur Railander. Yang pertama ada mengatur peristiwa yang berbeda dengan tampilan yang berbeda. Yang kedua ada fungsi pengingat alarm. Yang ketiga ada menunjukkan janji Outlook. Dan yang terakhir ada menampilkan tanggal saat ini di trade icon. Yang keenam ada Underbird with Lighting. Aplikasi Underbird dengan ekstensi kalender petir dan Open Search Client email populer langsung menjadi alat kalender buat. Lighting relatif mudah sehingga belum mendukung integrasi penuh dengan email kita dan kontak seperti Outlook. Untungnya fitur-fitur tersebut berada di peta jalan Lighting. Namun, untuk sebuah aplikasi gratis, kalender cross-platform ini dapat lebih baik dari Thunderbird dan dengan Lighting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang ketujuh ada Readbook Organizer. Readbook Organizer dilengkapi dengan fitur paling profesional manajemen pribadi. Readbook Organizer membuat pengelolaan agen rutinitas harian Anda seseorang. Ala user-friendly seperti reminder, to-dos, stick notes, beban stacker, buku alamat, kalender ditingkatkan dengan orang lain akan membuat hidup Anda lebih mudah. Yang kedelapan ada Workbook Calendar Outline. Membuat dan melihat semua janji Outlook
dan acara dalam satu kalender. Semua acara kalender Anda dari folder kalender menggabungkan diri akan mudah ditampilkan dalam satu tempat. Dengan workbook, kalender Anda dapat membuat jadwal Anda mudah tanpa beralih antara beberapa kalender. Dukungan untuk berbagai versi Microsoft Outlook 2000, 2002, 2003, 2007, dan 2010. Yang ke-9, kalender View Minder Lights 7.4. Kalender View Minder Lights adalah kalender gratis dengan program pengingat untuk Windows. Ini menampilkan kalender secara bersamaan berlapis-lapis. Ini dapat dilihat dan dicetak oleh hari, minggu, atau bulan. Ini menyediakan pilihan pengingat termasuk pengingat pop-up dan alert desktop, pendukung iCalendar langganan dan Google Calendar Sync. Hal ini juga mengintegrasikan kalender ke dalam desktop Windows Anda sehingga Anda akan selalu dapat melihat acara mendatang Anda. 10. Microsoft Exchange. Microsoft Exchange Server merupakan sebuah produk perangkat lunak pengatur pesan messaging, dan kolaborasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Produk ini adalah bagian dari platform Microsoft Windows Server System dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Fitur utama yang ditawarkan oleh Exchange Server mencakup manajemen surat elektronik, email, kalender, kontak, dan teks. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai audio conferencing. Apa sih itu audio conferencing? Audio conferencing adalah pertukaran informasi hanya melalui suara dengan medium panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Audio konferensi mempunyai kelebihan dibandingkan web konferensi dan video konferensi karena biaya yang relatif murah. Biaya yang perlu dianggarkan untuk mengadakan audio konferensi hanya mencakup biaya pembelian unit telepon dan biaya percakapan jarak jauh yang dilakukan melalui telepon. Selanjutnya ada tujuan audio konferensi. Audio konferensi bertujuan untuk menghemat waktu agar pekerjaan lebih efektif, seperti halnya apabila seorang bisnis eksekutif ingin melaksanakan sebuah pertemuan penting, namun para partner kerja berada di lokasi yang berbeda. Konferensi audio merupakan salah satu solusi untuk membahas masalah perusahaan dengan segera, tanpa harus menunggu mereka untuk berkumpul di suatu lokasi. Misalnya, jika Anda menelpon dari London, Anda harus berbicara dengan 5 klien bisnis Anda pada saat yang sama. Metode filing konferensi, Anda dapat dengan mudah berbicara. Evolusi media komunikasi seperti telepon dan internet telah jauh mendorong untuk inovasi metode konferensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis audio conferencing. Yang pertama itu ada BOS atau TOA Audio Conference Equipment. Sistem peralatan di ruang rapat yang kami persiapkan adalah BOS Audio Conference dan TOA Audio Conference. Dengan peralatan ini, pimpinan rapat dapat memberikan prioritas peserta yang berbicara. Peserta rapat dapat juga mengetahui kapan waktu yang diperbolehkan untuk berbicara dengan adanya fitur possible to speak button, tanda lampu pada mikrofon. Peserta rapat yang lain tidak dapat mengintervensikan peserta rapat yang sedang berbicara. Pimpinan rapat dapat melakukan intervensi peserta rapat. Yang kedua ada Polycom Conference Phone atau Voice Conference atau Net Conference atau Web Conference. Tujuannya untuk melakukan komunikasi antar peserta rapat dari lokasi yang berbeda. Kami sasarkan Polycom Conference Phone. Peralatan ini berupa mikrofon dan speaker yang diletakkan di tengah meja rapat. Conference phone ini dapat menangkap suara pembicaraan dari berbagai sudut atau dalam sudut 360 derajat dengan jarak atau jari lingkaran sampai 3 meter. Untuk dapat menangkap suara dari ruang rapat besar atau peserta yang banyak, maka dapat ditambahkan mikrofon tambahan.
Contoh jenis audio conferencing, yang pertama ada mikrofon, yang kedua ada audio controller, yang ketiga ada headset. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh topik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan audio conferencing. Dalam sebuah sistem konferensi audio, penelpon panggilan lebih dari satu orang pada saat yang sama dan menambahkan semua pihak yang terkait dalam pembicaraan. Dalam beberapa kasus, pihak disebut dapat menghubungi di nomor panggilan konferensi. Mereka dapat melakukan panggilan ke peralatan khusus yang menghubungkan saluran telepon yang disebut conferencing line, atau dengan memanfaatkan nomor telepon khusus yang ditugaskan untuk tujuan ini. Kebanyakan perusahaan mengambil jasa penyedia layanan khusus untuk menggunakan fasilitas panggilan konferensi. Mereka menyediakan jembatan konferensi serta nomor telepon khusus untuk tujuan tersebut. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan dari audio conferencing. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari kelebihannya. Biaya peralatan yang diperlukan untuk konferensi berada dalam jangkauan semua perusahaan. Audio conferencing juga sangat mudah diakses dan memakan waktu lebih rendah untuk mengatur. Konferensi audio dapat disiapkan dalam waktu yang singkat. Audio conferencing adalah aplikasi kantor yang tidak memerlukan komputer. Ia hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio dua arah. Kemudian ada kelemahannya. Yang pertama, bergantung pada saluran telepon, kebisingan lingkungan dapat mempengaruhi pembicaraan. Selanjutnya, kehadiran fasilitator sangatlah dibutuhkan ketika konferensi terdiri dari sejumlah besar orang. Yang terakhir, media komunikasi ini tidak mendukung citra visual sehingga peserta konferensi tidak benar-benar melihat satu sama lain. Pengaturan semacam ini mungkin sedikit impression karena tidak dapat melihat dan memahami bahasa tubuh dan isyarat dari orang-orang yang Anda ajak bicara. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja materi dari kelompok 2. Salah dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.